Bapak Ibu lihat, aura yang saya keluarkan dari dalam hati saya, nih, membuat saya awet muda. Makanya orang minta tanda tangan sama saya. Mereka pikir saya artis. Coba, artis si Ala, si Bella, sampai si C, semuanya minta tanda tangan mereka. Saya bukan artis. Gile aja saya kalau jadi artis, saudara. Supaya raya saya ini. Kalau saya jadi artis ya. Yang asli, yang ada tompelnya tidak. Itu yang mengaku jadi pangeran ilahi begitu. Harus ada tompelnya, buktikan dong. Itu ya. Tidak ada tompelnya, itu yang paling pasang tompel di hidung sini ya. Kalau menyamar, muncul depan pangeran ilahi, ada tompel berbulu di depan hidung, kaget. Pangeran lagi, apa ini kita mempelai ada tompel berbulu begini, sudah kenal ya. Menghadap sama King of the Kings Tuhan Yesus Kristus pakai tompel berbulu di hidung. Tempel, bosan-bosan sebegini Bapak Ibu. Tempel. Langsung King of the Kings, salam hormat. Siapa ini yang datang ini? Rubah kah? Rubah itu dan yang itu binatang yang ada di hutan. Ini siapa ini yang datang ini? Sudah bisa menyamar saya King of the Kings. Harus menyamar jadi seekor rubah. Kalau tidak mau menyamar, tidak mau ketemu Tuhan Yesus, jadi harus perlu penyamaran tingkat tinggi ya. Seperti itu saudaraku ya. Ini di zaman baru, di kerajaan Seribu Tangan tidak ada yang tertutup. Bapak Ibu pakai ya itu dunia lain semua, dunia masa depan. Sampai roh-roh, mayat-mayat semua bajalan, ditangkap semua Bapak Ibu. Penyiksaan juga di alam kubur itu kan, habis ditanam terus mereka rekam tuh suara di tanah. Babunyi tuh bawa tarik sakit kan. Tuh alam siksa kubur bisa direkam semua, terbuka sekarang saudara. Ini kan zaman baru. Zaman baru itu sudah tinggi, sudah mencapai puncaknya ya, teknologi yang bisa tahu, dan dunia itu mampu menciptakan dari yang ada menjadi tidak ada. Karena mereka agendanya ingin menyerupai Tuhan, bisa menciptakan dari yang ada menjadi tidak ada. Komplit Bapak Ibu zaman ini. Jadi semuanya, mau Anda di liang kubur bisa direkam tuh Anda. Mati, kubur, pasang aja tuh video, rekam audio. Bisa kelihatan dia siksa nggak di alam kubur atau senang. Bapak Ibu bisa, jangan didoakan di kasihan di dunia nyata, dia sudah berada di surga, tahu-tahu pas di kubur Bapak Taria menangis disiksa. Itu bisa. Bapak Ibu audio aja itu, rekam. Sekarang sudah terbuka kok. Terus ayah itu, Bapak Ibu lihat foto, kecil. Ini kan dunia nyata. Dunia tidak ada air, tapi di itu ada air di bawah laut dia ya, karena dulu lautan ini sudah menjadi daratan. Nah kalau Tuhan set jadi lautan ulang gimana? Habislah. Ya kan? Tangkapan ayah itu tangkapan masa depan dan masa lalu Bapak Ibu dia tangkap. Jadi yang kita hidup ini di rumah ini bawah laut semua. Coba Bapak Ibu set foto-foto. Saya sering foto di kamar, di muka pintu, ada penjaganya semua, di muka pintu, di dapur ada. Ya, padahal kosong kan, tapi air, semuanya air ini air. Ya dulunya kan air. Ya itu bisa tangkap loh, karena itu kan kamera masa depan, kamera yang diciptakan khusus menangkap dunia lain, yang tidak bisa ditangkap oleh mata jasmani manusia. Bapak kira sekedar efek-efek. Makanya orang yang pakai efek juga, yang pakai efek-efek itu ibu-ibu yang anda biasa pakai efek tidak cantik. Karena apa ini? Hatinya saudara. Pakai efek tahu-tahu yang muncul lumut-lumut, yang muncul kayak zombie-zombie kayak apa? Karena hatinya nggak beres saudara. Ya, iya canggih sekali. Itu dia bisa tangkap dunia masa lalu, masa depan. Semuanya kan sudah komplit zaman ini. Jadi tidak ada yang tersembunyi saudara. Saudara biasa-biasa saja mukanya ditangkap di situ jadi ratu. Jadi kayak saya kecil tangkap. Ada pakai mahkota penuh bunga-bunga di dada di sini Bapak Ibu, ratu Bapak Ibu. Jadi saya pero ini ratu saudara. Ya, terus kecil-kecil di tempat tidur air laut semua. Haleluya. Mulai besok absenin rumah sakit yang besok segera meninggal biar tahu ke neraka atau tersangkut di pohon. Haleluya. Saudara kan saya ngomong-ngomong begini kan
pikir kenapa muka saya ini bercahaya cahaya? Karena sudah komplit, sudah mencapai puncaknya. Dia bisa lihat, ini manusia cahaya, ini manusia bercahaya, ini manusia excellent, ini manusia yang beriman, ini manusia yang memiliki spiritual di tingkat yang tinggi, yang sedang direndah. Tahu semua Bapak Ibu, kameranya sudah ada pakai apa? Sensor. Ini kamera tangkapan layar rendah. Coba layar tinggi, saudara lebih wow, amazing saudara lihat saya. Ya, ini tangkapan kamera layar sensornya rendah. Coba layar sensornya tinggi. Silau Bapak Ibu ya. Sudah sangat canggih. Makanya ada seorang pengusaha yang kaya raya yang ingin memberikan saya handphone dengan sensor yang tinggi itu. Harga handphonenya berapa itu? 25 juta kah? 28 juta itu. Pokoknya yang canggih lah, super canggih mahal lah. Ya pasti sekitar situlah, 25 juta kah atau 30 juta, saya juga tidak tahu ya. Karena saya ini orangnya apa adanya, sederhana. Saya orangnya juga tidak mengikuti tren model, apa yang dikasih, apa yang berkat Tuhan ya saya terima. Saya ucapkan terima kasih, tapi kan pada waktu itu Bapak Yayu bilang jangan terima, jangan. Ya karena itu sensornya tinggi saudara. Dia bisa kecil-kecil apa gitu, ada bahayanya atau saya nggak tahu ya. Tapi dilarang oleh Bapak ya, saya nggak terima. Jadi pakai sensor yang ala kadarnya saja. Kalau sensor tinggi silau Bapak Ibu, matanya Bapak Ibu tangkap saya seperti itu. Jadi sensornya itu tingkat rendah saja, sudah ditangkap juga kan Bapak Ibu bisa lihat. Apalagi kalau sensor tinggi Bapak Ibu nontonnya dari jauh ya, tinggi tangkapannya. Karena kan kita main di cahaya di tingkat yang tinggi saudara ya. HP mahal-mahal setelah dilacak AIA ternyata di neraka. Iya, punya HP mahal-mahal tapi pasti kubur itu. Baterai-baterai disiksa di neraka. Itu baterai Bapak Ibu. Baterai segala macam, jeritan, himpitan hati terekam semua. Nggak percaya Bapak Ibu, tanam aja audionya Bapak Ibu di kuburan orang yang baru mati itu. Gimana dia masuk di Hades apa di Firdaus, masuk di neraka apa di surga. Udah kelihatan, kasih audio di atas tanah dan di kuburan itu, tanam itu audio, suara, perekam suara. Misalkan Bapak Ibu ada meninggal tuh, keluarga, anak, saudara, istri, suami, atau teman, jangan dulu pulang saudara. Ya tunggu dulu situ biar orang-orang sok pulang, saudara jaga tuh handphone di situ, rekam barang setengah satu jam, pasti ada suara-suara yang Bapak Ibu terima direkam, Bapak Ibu akan kaget sendiri. Saudara di alam sana dia itu kasihan lagi menderita, lagi disiksa, apa malaikat Tuhan bilang, masuklah kau di Firdaus ini, hiburan bagimu, atau di Hades. Kan yang meninggal itu rib itu kan kalah tubuh, dia tidak bisa melawan itu malaikat maut, tidak bisa. Coba Tuhan Yesus sudah contohkan, kalahkan itu malaikat maut, kalahkan itu kuasa setan, kuasa iblis, injak-injak kepala ular, kau bangun, bangkit, naik ke surga. Itu jadi hidup. Kalau engkau bisa mengalahkan malaikat maut, dosa itu sendiri, setan itu sendiri, engkau hidup, tidak akan mati-mati. Mengalami perubahan tubuh ke tubuh supranatural, dan roh kita itu hidup kekal abadi selama-lamanya. Jadi roh kita ini akan hidup kembali kekal selama-lamanya abadi. Itu artinya inkarnasi. Jadi kalau kita baik roh kita akan inkarnasi lagi, hidup inkarnasi lagi, hidup inkarnasi. Kalau kita Bapak Ibu kayak sekarang kan sudah masa akhir, ini pengubahan tubuh ke supranatural ya, kekal selama-lamanya roh kita ini, percaya kan, itu tidak akan mati Bapak Ibu. Terjadi pengubahan tubuh ke supranatural. Ini mainnya di tingkat tinggi loh, bukan tingkat rendah. Tingkat rendah nggak akan dapat saudara. Tingkat rendah itu permainannya fisik, kalau tingkat tinggi itu permainannya roh. Jadi harus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, setia, rendah hati, berpuasa, baca firman, berdoa, cintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, cintai juga sesama dengan sungguh-sungguh. Itu kuncinya. Sebenarnya simple, tapi untuk dilakukannya susah.
oleh manusia-manusia daging. Kenapa? Terhalang dengan keangkuhan diri, keangkuhan hati. Itu penghalangnya saudaraku ya, keegoisan hati itu sendiri. Makanya susah Bapak Ibu ya, susah. Thank you saudaraku Yuen, saudariku semuanya yang sudah memberikan gift. Thank you. Nah seperti itu. Thank you Lord. Ini berganti-ganti kan? Nih, lihat ini, kecantikan hati batinia menutupi kekurangan jasmani kita, saudara. Saudara perhatikan, ada langsung Bapak Ibu bisa membedakan kan? Ini tubuh mempelai. Thank you Bucan Kaliosua gift-giftnya, terima kasih Tuhan Yesus. Pasukan jari ternyata pada kaya-kaya ya. Gift-giftnya, thank you. Tuhan memberkati orang-orang yang baik hati anak-anak Tuhan di seluruh dunia. Tuhan Yesus memberkati keluarga, pekerjaan, pelayanan semuanya. Ini kalau gift-gift begini Bapak Ibu ya, kan seluruh dunia mempelai doakan orang kaya, orang paling kaya-kaya. Ada yang giftnya paus, giftnya harimau, giftnya kereta, giftnya apa segala macam. Semuanya masuk di sini saudaraku ya. Biar kita berbagi berkat Tuhan di hari-hari terakhir ini saudaraku ya. Karena kan mempelai kan berbagi kasih dengan orang-orang susah. Bukan mempelai ini orang serakah, bukan. Mempelai selalu berbagi kasih. Ya seperti itu. Thank you Bucan Kaliosua, thank you. Tuhan Yesus memberkati orang-orang yang baik hati di dunia ya. Ini kalau berkembang, mudah-mudahan ini tidak terblokir, tidak Bapak Ibu berkembang channel live ini. Ya kan tidak menutup kemungkinan kan dari bangsa-bangsa dunia memberkati saudaraku, memberkati mempelai. Mempelai pikir di ATM-nya mempelai itu sudah tutup ya, sudah blokir ya. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu perhatikan tadi ada tubuh jasmani biasa nih, kelihatan kan jerawat kecil, nih kan, nih tubuh jasmani biasa, saudaraku ya. Thank you Pak Simon dari Malaysia, Bucan Kaliosua, thank you orang-orang yang baik telah memberikan gift-gift kepada mempelai. Nah, Mantra Ilahi, nih jerawat kan Bapak Ibu bisa lihat toh, ini muka asli loh. Terus saya memakai kecantikan hati. Bapak Ibu bisa lihat perubahannya, coba. Aura ya, saya memakai aura hati. Nah, aura hati itu Bapak Ibu, kecantikan hati itu membuat wajah kita itu lebih muda, lebih fresh. Lihat nih, berganti-ganti kan. Ada wajah asli nih. Bapak Ibu masih kenal tidak kalau ketemu dengan saya di jalan, dimanapun, pasti Bapak Ibu tidak kenal saya. Apalagi saya orangnya pendiam. Saya bersaksi, nanti saya bersaksi baru saya kalau di dunia ini saya pendiam saudara. Saya cuma kerja. Nah kalau saya bercerita live, bersaksi atau menceritakan itu saya cerewet. Nih kecantikan hati kan. Apa Bapak Ibu masih bisa melihat? Dari sinilah baru saya menyadari mengapa saya ini orang minta tanda tangan kepada saya, dikira saya ini artis A, B, C, D. Dan beda-beda artisnya saudara. Cantik-cantik mereka, tapi beda-beda kecantikannya. Tapi kenapa saya itu dibilang itu seperti artis itu? Kadang mereka bilang seperti Cynthia Wilona, seperti siapa itu istrinya Glenn Felinsky itu juga siapa? Aneh kan? Aneh saudara. Saya bilang bukan, minta tanda tangan. Mak, itu dari gadis loh. Sampai saya nikah, saya sampai kaget loh Bapak Ibu. Ya,
baru lihat Ibu Rey live, Jer langsung main live, penjari langsung Saudara Israel mentempe pelayan. Thank you saudaraku, gak kerasa baterai holo bet. Cepat cas sayangku, King of the Kings ya. Semua habis, semua lobet Bapak Ibu. Bahaya kalau King of the Kings tidak pakonen ini. Semua habis di PPT. Ini sambungan kabel cas. Dan kalau tidak King of the Kings tidak seru Bapak Ibu. Tuhan Yesus Kristus itu bikin tertawa, bikin kita gembira, ya kan? Bapak Ibu galau gegana apa hilang toh? Dari tempat tinggi mengalir dan mengalir dari kuasa Bapa. Kalau mobil satu warna, kalau mempelai pelbagai cahaya turun. Amin, haleluya, praise the Lord. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus saja. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Ini bagus kasih tunjuk global di sini ya. Karena mau promosi Bapak Ibu ya di sini sama malaikat Tuhan. Karena malaikat Tuhan cari sesama malaikat Tuhan yang cahaya. Ngapain cari yang gelap? Pastilah malaikat Tuhan akan cari sesamanya malaikat Tuhan, saudara. Dia tidak mau cari yang gelap. Mengalir memenuhi hidupku. Ya kan? Malaikat Tuhan cari sesamanya malaikat Tuhan dong. Jadi berpromosi Jo, siapa pegombal yang paling hebat ini? Ada malaikat-malaikat Tuhan yang lain. Haleluya. Malaikat Tuhan yang lain kan membaca. Siapa tahu nyangkut. Siapa tahu nyangkut di hati ya saudaraku. Coba diterang. Cahaya kemuliaan Tuhan tidak anu ya. Mengalir memenuhi hatiku. Thank you. Bujang kau Yosua ini diterang saja Bapak Ibu, materai ilahi kelihatan ya. Kelihatan. Pokoknya bercahaya di muka kita yang sudah berada di kerajaan 1000 tahun ini, bercahaya saudaraku. Tuhan saja kalau hilang satu ekor dompanya pasti Tuhan akan cari ya. Kita menyanyi-nyanyi saja Bapak Ibu. Cinta kita 1000 tahun damai ya. Sudah di 1000 tahun damai kita sayang. Thank you. Terima kasih Pak Yusuf sudah memberikan bibit. Kasih ya untuk orang-orang yang baik hati, punya cinta kasih di muka bumi. Tuhan Yesus akan memberkati saudara-saudariku berlipat kali ganda. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Mempelai ini live. Tinggal tidak sampai lagi 1 minggu. Ini tanggal berapa ini ya? 19, besok tanggal 20. Tinggal 4 hari lagi Bapak Ibu ya. Ada kado Natal, ada kado tahun baru juga. Senang sekali kan dapat hadiah Natal dan tahun baru saudara. Majulah laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Rajamu sendiri jalan di depan. Maju laskar Kristus,
gelap. Maju laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Mana King Om bikin so hilang Bapak Ibu, karena solo beta di baterainya saya. Saat dianjurkan panji penebus, kuasa iblis mundur, dikalahkan terus. Goncanglah neraka karena mendengar sorak-sorayanmu nyaring menggegar. Maju laskar Kristus, maju laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Bagai laskar jaya, gereja maju terus, di jejak teladan saksi yang kudus. Kita satu tubuh. Tunggu mempelai kasmati ini Bapak Ibu ya, mempelai sambil penyanyi ini mempelai suka Bapak Ibu ya, suka untuk melihat kemuliaan Tuhan, cahaya kemuliaan Tuhan yang bersinar-sinar. Maju laskar Kristus. Nih, Bapak Ibu lihat kan ini buku Alkitab toh yang mempelai. Terus sambil mempelai menyanyi. Bapak Ibu lihat kan, cahaya kemuliaan Tuhan ya. Ini kan menyanyinya dari hati. Nih, kan gereja Tuhan semuanya sama. Tuhan tidak membeda-bedakan gerejanya, Tuhan tidak membeda-bedakan manusia. Semuanya Tuhan kasihi, semua agama Tuhan cintai, Tuhan kasihi, Tuhan sayangi. Asal manusia mau bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Haleluya. Tuhan sangat mengasihi manusia, Tuhan sangat mencintai manusia. Asal manusia mau mencari jalan kebenaran hanya melalui Tuhan Yesus Kristus, Isa Al-Masih, imam yang adil di akhir zaman, hakim yang adil yang akan mengadili orang yang mati dan yang hidup. Itulah jalan yang lurus, ikutilah jalan itu ya, jalan Isa Al-Masih anak Maria. Amin. Bagai laskar jaya, gereja maju terus, di jejak teladan saksi yang kudus. Apa saksi yang kudus? Kita, anak-anak Tuhan adalah saksi yang kudus. Kita satu tubuh yang kudus dan am, satu pengharapan, satu pun iman. Maju laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Lawan itu kuasa gelap, lawan itu kuasa setan saudara. Lawan dia, maka dia akan lari daripadamu. Lawanlah roh-roh yang di udara, penguasa-penguasa setan iblis di udara, lawan. Manusia kita harus kasih, kita harus cintai. Yang kita lawan adalah setan. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Kuasa duniawi, kuasa duniawi timbul tenggelam, tapi gereja Kristus takkan terbenam. Alam maut tak sanggup menjatuhkannya. Kristus memenuhi
Pikul salib Yesus, sungguh dan tetap. Haleluya. Karena itu maju, ikut salib terus, turutlah memuji Raja penebus. Hormat kemuliaan Tuhan terimalah, insan dan malaikat sujud menyembah. Majulah ke Kristus, lawan kuasa gelap, ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Asik nggak? Kemuliaan Tuhan nyatakan bagi kita kan, anak-anaknya. Ini kan kemuliaan Tuhan itu membuat kita terkagum-kagum loh sayang. Sayangku, membuat kita terkagum-kagum sayangku, membuat wajah kita awet muda. Inilah kecantikan dari dalam, saudaraku. Tinggal saudaraku yang memilih ingin kecantikan dari dalam, yang butuh proses bertahun-tahun, butuh proses kehidupan, karakter hidup kita, bagaimana kita dengan sesama kita memperlakukan orang lain dengan baik kah, atau dengan jahat, itu tergantung kita. Thank you, saudariku. Itu proses yang tidak instan, butuh bertahun-tahun, saudaraku. Hati yang bercahaya, bersinar terang, aura hati, aura jiwa, karakter yang indah di hadapan Tuhan, Elohim, Raja damai di atas segala raja, itu semuanya akan dilihat, saudaraku. Engkau di tempat gelap bercahaya, bersinar terang. Engkau di tempat terang bercahaya, bersinar-sinar terang seperti rembang tengah hari, saudara. Nah, seperti ini. Kau mau cahaya kecantikan hati, cahaya hati nuranimu, atau kecantikan fisik secara instan? Thank you, saudari Nera. Seperti itu. Ya. Thank you, saudara Nera Luin. Tuhan memberkati pekerjaan keluarga saudara. Tinggal saudara yang memilihnya. Nah, kecantikan batinnya itu tidak akan tua, Bapak Ibu. Muka kita itu akan kembali menjadi awet muda. Jadi waktu usia hidup kita ini di mute. Saya kan meninggal umur 14 tahun, jadi kembalilah usia 14 tahun, masa remaja saya itu, muka saya itu kembali ke 14 tahun. Thank you, Wujan Nunilio, yang cantik. Jadi karena saya meninggal umur 14 tahun, nanti di alam roh kembali Bapak Ibu, muka saya 16 tahun, 15 tahun, 17 tahun, seperti itu. Yang pasti 14 tahun. Karena saya mati di umur 14 tahun, saudaraku ya. Makanya saudara lihat kan, nih, kalau masuk di alam roh ini kan, saudaraku, aura berubah kan, muka saya jadi muda. Karena saya mati di usia yang sangat muda, 14 tahun. Oleh karena kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan, makanya saya dihidupkan kembali, saudara. Dan saya bisa memiliki keluarga, bisa memiliki anak 3 orang. Anak cowok-cowok yang ganteng, itu berkat Tuhan. Dan betapa saya mengalami proses kehidupan yang luar biasa, menderita di dunia ini. Itu menghasilkan hati, karakter, jiwa yang indah kalau kita mengikuti proses Tuhan yang ada, yang telah ada bagi diri kita masing-masing, saudaraku ya. Harus mengikuti proses Tuhan yang ada.
harus mengikuti prosesnya, saudara. Jangan saudara tidak mengikuti proses Tuhan. Saudara lari dan mengambil jalan pintas dan mengambil jalan yang singkat, yang enak menurut Bapak Ibu. Jangan. Minta pertolongan kepada Tuhan. Ya, minta pertolongan kepada Tuhan saja. Minta kekuatan kepada Tuhan Yesus saja. Firman Tuhan yang hidup. Saudara akan dimampukan untuk melewati proses kehidupan yang saudara jalani di tengah-tengah dunia ini. Aura hati, aura jiwa, hati nurani butuh proses bertahun-tahun, saudara. Bukan instan. Ya, seperti saya bandingkan dengan mau cantik secara instan jasmani, cukup oplas di Korea. 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan atau 5 bulan Anda sudah sangat cantik dan sangat tampan sesuai dengan apa yang Anda inginkan, bukan asal banyak uang mainnya ratusan juta atau miliar untuk merubah wajah yang sesuai dengan Anda inginkan. Sampai kelamin pun bisa dirubah seperti itu instan, menurut kehendak hati saudara, bukan menurut apa kata Tuhan. Tentu ada efeknya, ada efek sampingnya. Tapi kalau saudara lihat saya memiliki kecantikan hati, karakter hidup, cinta Tuhan dan cinta sesama, Bapak Ibu lihat muka saya yang biasa saja ini ada jerawatnya, jerawat halus-halusnya ada. Ketika cahaya hati saya bersinar, itu Bapak Ibu tidak akan temukan lagi di wajah saya. Iya kan? Kelihatan lebih muda, lebih fresh. Ini kecantikan hati, saudara. Menutupi kecantikan yang terbatas jasmani saya. Makanya orang salah memanggil nama saya, melihat saya dikatakan artis A, B, C, D. Karena apa? Berganti-ganti muka saya, saudara. Aura. Sebenarnya yang berganti itu adalah aura hati saya. Tapi muka saya bisa makan seperti artis si A, si B yang cantik-cantik itu. Mereka kan pakai make up, pakai apa. Sementara saya kan cuma pakai bedak biasa, sama pakai lipstick. Tapi aura saya yang manusia itu lihat cantik, sehingga mereka pikir saya ini artis. Artis papan-papan atas, saudara. Padahal bukan. Saya bilang saya hanyalah orang biasa saja. Coba saya kalau kemana, orang hadang Bapak Ibu, orang hadang saya, tahan di lengan saya, atau minta tanda tangan. Pak ini artis ya. Atau datang ke gedung kemana, mereka melihat wajah saya ini bercahaya, berkilau-kilauan. Dia sampai histeris, Bapak Ibu, bateria itu orang. Ya Allah, astagfirullah, seperti itu. Mereka katakan kepada saya pun kaget. Ada apa, Bu? Ya Allah, ibu ini siapa sih? Kok bercahaya sekali mukanya sama seperti matahari? Saya pun kaget, Bapak Ibu, kalau ada orang tiba-tiba kaget di depan saya, sudah menjerit-jerit begitu. Kaget juga saya. Ataupun saya bertamu, saya misalkan cuma 2 orang, dibuatkan 4 orang. Mereka melihat ada 4 orang. Yang menemani saya tak kasat mata malaikat Tuhan, utusan Isa dan Maryam, kata mereka. Baru mereka usap-usap mata saya. Ya ampun, ya Allah. Itu rupanya makhluk lain, makhluk alam lain, malaikat utusan Isa, malaikat yang kuat. Itu kalau mata batin mereka terbuka dalam sekejap, seketika bisa melihat. Kalau tertutup, saudara, tidak, mereka tidak akan melihat. Mereka hanya melihat saya seperti manusia biasa. Kalau yang mampu tembus melihat alam lainnya, mereka melihat saya tidak berjalan di tanah, tapi terbang. Aneh bukan? Kan bukan penduduk bumi sepenuhnya ya. Alam lain seperti itu akan aneh-aneh. Cara bicara, cara hidup, pandangan, semuanya aneh. Bagi dunia logika manusia itu aneh.
Tuh saudara, berubah-berubah kan? Berubah-berubah muka mempelai. Tergantung di sini hati. Jadi Bapak Ibu tidak akan pernah rugi dong memiliki kecantikan hati. Ya, aura cantik hati. Tidak akan rugi walaupun prosesnya sangat menyakitkan, sakit. Tapi tetaplah jadilah orang yang baik di muka bumi ini. Pokoknya baik aja, perkataan baik, perbuatan baik. Kan ada Tuhan yang melihat, ada malaikat Tuhan yang melihat semuanya. Seperti itu. Seperti ini saudaraku ya. Jadi yang penting itu adalah yang kita setting apa saudariku, hati. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Thank you Adibela cantik. Dari situlah terpancar kehidupan saudaraku ya. Seperti itu. Ya, pengajaran mempelai dari dulu sampai sekarang saling bantu-membantu. Bantu-membantu satu dengan yang lainnya. Ya, apalagi kita di pasukan surgawi, saling bantu-membantu saudaraku. Seperti itu. Kalau mempelai tidak membantu saudara, berarti mempelai ada membantu orang lain. Saudara pasti akan dibantu oleh orang lain juga. Ya, selain dari mempelai. Seperti itu cara di alam roh bekerja. Kalau saya sampai tidak turun tangan, berarti ada yang membantu Bapak Ibu. Ada berkat dari orang lain kepada Bapak Ibu. Seperti itu. Saya ada membantu orang lain karena banyak yang meminta bantuan. Saya bukan manusia serakah saudara. Jangan jadi manusia serakah saudaraku. Thank you Pak Simon, saudara Yuen. Thank you, Tuhan memberkati. Untuk love-love-na, sayangilah aku. Haleluya. Tuhan sayang kepada kita semuanya ya. Tuhan sayang. Thank you Bella. Setangkar bunga yang indah di taman hatiku ya. Nah, indah bukan? Jadi saya mengajak kepada kita sekalian umat manusia, kejarlah kecantikan hati saudara. Seperti ini. Indah saudara. Saudara, dengarlah sangkakala membawa kemenangan bagi semua orang. Ada yang katakan, kenapa Ibu V suka live-nya di gelap? Ya karena saya bertugas di dalam dunia yang gelap saudara. Saya bukan bertugas di dalam dunia yang terang. Saya bertugas di dunia yang sangat gelap. Gelap sekali. Thank you Pak Simon. Tuhan memberkati. Saya bertugas di dunia yang gelap. Bagi saudara-saudara bisa melihat matahari, bulan, bintang, bersyukur. Itu di alam mata jasmani. Saudara masih melihat terang, ada matahari, ada bulan, bintang. Saya juga masih melihatnya. Sebagai mata jasmani, ada terang, ada gelap, dan ada malam. Tapi di alam roh, dunia ini sudah sangat gelap, saudara. Seharusnya mempelai Tuhan sudah pada beristirahat. Tetapi kan peperangan di alam roh ini terus berlangsung. Mana bisa istirahat, saudara. Tentu ada waktunya. Tapi dunia sudah semakin gelap, saudara. Tuhan kan berkata, ketika matahari sudah terbenam dan gelap, para pekerjaku akan beristirahat di kerajaan 1000 tahun damaiku. Tapi dimensi roh dan kebenaran itu masih diwujudkan dalam dimensi jasmani, saudara. Tidak gampang, bukan? Seiring waktu itu semuanya akan terjadi, ya dan amin. Seturut waktu Bapa Yahweku.
Bapa Yeshua HaMashiach Elohim, karena beliau yang pegang waktu. Waktu 3 dimensi ini, Bapak Ibu, beliau yang pegang. Dan dia ada sedang mengatur gelanggang pertandingan itu, saudara. Saudara kan tidak lihat di alam dimensi roh. Kalau saudara bisa menembus dimensi roh dan kebenaran itu, saudara bisa melihat bagaimana ribetnya Bapak Yahweh mengatur gelanggang pertandingan itu. Siapa-siapa saja yang pantas masuk di dalam gelanggang itu, yang memenuhi kriteria, bertanding dengan fair. Itu kan ada pertandingan kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Sesuai level iman saudara di muka bumi ini. Makanya kitab kehidupan ini dibuka Bapak Ibu untuk masuk. Kematian martir anak-anak Tuhan masuknya di sini. Bapak Ibu melihat saya buka firman Tuhan, tetapi di sana itu kitab kehidupan yang akan Bapak Ibu tulis nama Bapak Ibu itu dengan sendirinya. Roh yang akan menulisnya, bukan pakai tinta. Yang tinta ada tabur itu darah dan penderitaan di muka bumi ini, itu akan tercatat di buku kitab kehidupan. Anda sendiri yang mencatatnya. Keluar tidak nama Anda di buku kitab kehidupan itu, saudara. Anda berada di mana? Di ring fire mana Anda? Ring 1 kah, ring 2 atau ring 3? Saudara bertarunglah dengan penuh rasa kesatria. Bertarunglah seperti pujian yang mempelebawakan tadi. Maju laskar Kristus, lawan musuh iblis, maju tanpa gentar dan tanpa takut. Bayar harga pikul salib, menderita di dunia ini, maka nama Anda akan keluar di buku kitab kehidupan itu. Roh Anda yang akan menulisnya sendiri, saudara. Malaikat penjaga buku kitab kehidupan tidak pernah beranjak. Mempelai lihat di sana tidak pernah beranjak, menjaga buku kitab kehidupan itu malam siang malam. Dia jaga di situ, Bapak Ibu, terbuka terus buku kitab kehidupan itu, dan dia jaga nama siapa lagi yang akan tercatat di situ, pakai tinta emas atau tinta darah. Kalau tinta darah sangat menderita, saudara. Darah itu akan menetes di buku itu, saudara. Itu sangat menderita. Tinta emas itu, saudara, sudah dapat mahkota. Terukir nama saudara itu pakai tinta emas. Dan Tuhan berpesan, janganlah berbangga. Jikalau engkau dapat mengusir setan, menyembuhkan orang, bisa bernubuat, bisa itu dan ini, jangan berbangga. Berbanggalah apabila namamu tertulis di dalam buku kitab kehidupan itu. Berbanggalah jikalau namamu tertulis dengan sendirinya di dalam buku kitab kehidupan kekal yang abadi selama-lamanya. Itu Anda tulis dengan roh Anda, berarti Anda sudah mati di dunia, saudara. Sehingga Anda menulis, tembuslah nama Anda di buku kitab kehidupan tersebut dengan roh Anda yang menulisnya. Tembus tidak, saudaraku? Kalau tinta suntung gimana? Jangan sekali-sekali menulis pakai tinta suntung. Tentu tembusnya nama Anda di pasar ikan, ya. Kalau Anda menulis nama Anda pakai tinta suntung, tentu tembusnya di nama penjual ikan suntung, ya, di pasar ikan, saudara. Dan muka Anda akan dihafal oleh si penjual bapak-bapak ikan dan ibu-ibu ikan. Oh, ini penggemar suntung saya. Pasti setiap hari dia datang ke pasar untuk membeli suntung. Yakinkanlah dirimu, namamu tertulis di dalam buku kitab kehidupan, saudara. Serius ini, saudara. Saya tidak bermain-main di dalam menyampaikan hal yang sangat urgent bagi kita. Bertandinglah semaksimal mungkin kemampuan Anda. Keluarkanlah skill-skill Anda, karunia-karunia yang Anda miliki. Dan jangan lupa, kenakan perlengkapan senjata ilahi Tuhan di dalam tubuh rohmu. Berbaju sirahkan kebenaran, berjubah sirahkan kebenaran, keadilan, kekudusan hidup dijaga, Bapak Ibu. Walaupun nyawamu melayang di muka bumi ini, pertaruhkan itu demi kebenaran, demi jubah kekudusan, demi jubah keadilan. Jangan pernah takut jikalau engkau berada di jalur yang benar. Apalagi namamu
ada di dalam gelanggang pertandingan iman yang diselenggarakan oleh Bapakku yang di surga. Bapa Yahweh namanya, Yeshua Hamashiach Elohim. Itulah Bapakku yang di surga namanya, yang Maha Kudus, yang terkudus. Tidak boleh sembarang disebut, saudara. Kuduskan hatimu, baru engkau bisa menyebutkan nama itu. Siapkan hati yang terbaik. Jangan ada ketakutan. Kalau engkau melihat dunia dan engkau melihat iblis ada di depanmu, bukalah lebar-lebar matamu seperti ini, supaya engkau bisa melihat apakah dia musuhmu atau temanmu. Mata yang seperti ini tidak ada ketakutan, saudara. Dengar ini baik. Jangan sampai matamu menjadi redup seperti ini dan tertunduk malu oleh karena dosa-dosamu. Engkau tidak bisa mengangkat wajahmu karena tertindih dengan dosa-dosamu. Jangan, saudara. Kau akan mempermalukan nama Tuhanmu di muka bumi ini. Tetapi berdirilah tegap dengan mata yang seperti ini, dengan senyuman di bibir seperti ini. Walaupun engkau lagi menahan rasa sakit yang luar biasa, walaupun engkau menahan rasa sakit yang luar biasa, di dalam proses engkau di muka bumi ini, tetaplah wajahmu terangkat, saudara. Tidak usah tertunduk malu oleh karena dosa. Oleh karena dosa-dosamu, engkau jatuh oleh karena kebodohanmu sendiri. Oleh karena dosa-dosamu, oleh karena keangkuhan dirimu dan hatimu sehingga engkau jatuh. Itu resikomu sendiri, di luar tanggung jawabku. Kau harus terangkat. Kepalamu harus terangkat. Itulah laskar Kristus. Itulah laskar Kristus yang sejati. Walaupun engkau sedang menahan kesakitan yang luar biasa, walaupun nyawamu melayang, engkau menangis, sudah darah semua yang keluar, engkau tetap tersenyum. Jangan tunjukkan kelemahanmu kepada dunia. Ingat ini. Engkau boleh menangis di hadapan Tuhan. Mungkin engkau tidak bisa tertahankan, engkau juga akan menangis di depan manusia. Tetapi jangan tunjukkan kelemahanmu, saudara. Kau harus meminta pertolongan Tuhan yang senantiasa menguatkan engkau. Dengar ini baik. Mata harus terbuka terus seperti ini, supaya engkau bisa melihat musuh jelas di depan matamu. Engkau tidak terkecoh dengan ajakan musuh, rayuan musuh, ataupun dengan apapun yang ada di dunia ini yang dunia tawarkan kepadamu, yang sungguh memikat hatimu, sehingga engkau terpesona dan jatuh di dalamnya. Ingat ini, sesakit-sakit apapun yang engkau alami, tetaplah tersenyum kepada semua orang. Berikan senyuman terbaikmu, berikan senyuman termanismu. Dunia tidak perlu tahu rasa sakitmu, dan jadikan itu sebagai kesaksian apabila engkau keluar sebagai pemenang. Pemenang itu akan keluar di saat final. Jangan engkau bersaksi sebelum engkau keluar sebagai final. Engkau masih dalam proses Tuhan, berjaga-jagalah. Kalau engkau dalam proses Tuhan dan engkau bersaksi, berjaga-jagalah kiri, kanan, depan, belakang. Jangan sampai engkau jatuh. Ini pesan daripadaku, supaya engkau keluar menjadi bintang di tangan Tuhan itu sendiri. Karena banyak bintang yang jatuh, saudara. Banyak malaikat Tuhan yang jatuh. Mereka sedang terseok-seok berjalan. Ingat ini, saudara. Kalau mereka jatuh, tampillah engkau sebagai bintang selanjutnya menggantikan posisi bintang yang jatuh pada saat ini. Seperti itu pesan dari saya. Tetap kenakan baju zirah, tetap kenakan sepatu yang berkasutkan kerelaan hati, ketulusan hati, ketaatan, kesetiaan kepada Tuhan. Jangan pernah jadi pembangkang, jangan
jangan pernah melawan perintah Tuhan. Jangan pernah berjalan seorang diri. Minta selalu hikmat Tuhan. Doa terus, puasa, supaya kau terkoneksi dengan dunia yang berbeda dengan dunia alam ini kita yang kelihatan. Koneksi itu sangat penting. Tanpa ada koneksi, Anda berjalan sendiri, Anda akan buta tuli telanjang, saudara. Minta koneksi daripada Tuhan. Minta, selalu pegang tangan Tuhan. Jangan lepaskan kuasa Tuhan. Jangan lepaskan pegangan Tuhan di hatimu, di rohmu. Minta petunjuk daripada Tuhan, saudara. Jangan sok-sokan, jangan sok kuat, jangan sok benar, jangan sok alim. Biasa saja. Kita bukan manusia yang pakai topeng. Kita manusia transparan, saudara. Kita tidak berpakai topeng. Kita tidak bersembunyi di balik layar. Kita hanya menyamar menjadi manusia yang sangat lemah di muka bumi ini, sehingga manusia-manusia jahat selalu mensolimi kita. Kita tetap menjadi manusia yang baik, saudara, ya. Tetap menjadi manusia yang baik bagi saudara-saudara kita, teman-teman kita, pasangan hidup kita, anak-anak kita, semuanya kita harus jadi manusia yang baik kepada mereka. Jadi berkat baik rohani maupun jasmani, saudara. Itu ciri-cirinya manusia cahaya. Jadi seperti itu, ya. Setelah lulus proses dari kehidupan menjadi manusia yang ekselen, sempurna secara proses roh, maka Anda akan tampil seperti ini. Percaya cahaya seluruh tubuh, saudara. Ini sudah habis ini, masuk Taman Eden, kembali ulang seperti ini. Sebelum kejatuhan manusia, kemuliaan Tuhan seperti ini. Diliputi kemuliaan Tuhan, percaya cahaya, dan sangat disayang oleh Tuhan. Tembus kembali ulang, ya. Kalau satu manusia saja bisa tembus, berarti Bapak Ibu bisa tembus juga. Berjuanglah di dalam darah dan dagingmu. Jikalau manusia satu ini sudah bisa tembus, pastilah Bapak Ibu bisa tembus, kan? Iya kan? Di zaman ini. Zaman dulu kan Tuhan Yesus. Zaman ini kan sementara bicara. Ini kan contoh, background untuk zaman ini. Kalau ini tembus di Taman Eden, Taman Firdausnya Tuhan, dimensi roh dan kebenaran, Bapak Ibu pasti akan tembus juga. Jadi selama masih ada waktu, berjuanglah di dalam kedaginganmu, di dalam darahmu, sempurnakan rohmu di dalam proses yang Tuhan Bapa Yahweku selenggarakan pada saat ini. Berjuanglah sampai namamu tertulis di dalam buku kehidupan part 2. Gelombang kedua jalan, saudara, pada saat ini. Ya, ada pakai gelombang. Gelombang pertama sudah percaya cahaya semuanya. Ya, isinya casingnya malaikat Tuhan, isinya casingnya manusia darah dan daging seperti ini. Cahaya Tuhan, ya. Saya mau pamit dulu. Ya, kiranya damai sejahtera Tuhan beserta kita yang melampaui segala akal dan logika kita itu, menyembuhkan segala sakit penyakit kita, memulihkan keadaan batin kita, memulihkan keadaan tubuh, roh maupun jasmani kita, saudaraku, sehingga kita dapat berjumpa bersama-sama di dalam kerajaan 1000 tahun damai. Selamat berjuang, ya, pasukan jari pesan King of the Kings. Tuhan Yesus kiranya beserta dengan kita. Dia sudah ada dalam penelitian nugraha untuk pemuda 33 tahun memerintah di kerajaan 1000 tahun damai ini, bersama dengan pasukan malaikatnya dari surga yang sudah percaya cahaya dan berkilau-kilauan. Ya, bagi mereka yang masih berjuang di dalam darah dan daging, beribadahlah kepada Tuhan, jangan pernah menyangkal nama Tuhan, dan bayar martir, pikul salib, menderita. Ikutilah proses Tuhan, maka Anda akan melihat Tuhan secara face to face, saudaraku. Bukankah Tuhan itu adil? Ada gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3. Ada di pelataran Maha Kudus, ruang kudus, dan di pelataran. Semuanya pasti Tuhan akan angkut, saudara. Tuhan akan selamatkan saudara asal saudara memiliki iman yang sempurna, iman yang ekselen. Mau bertobat, bayar harga. Ini angkatan 1 sudah lewat, masuk angkatan 2, saudara. Tuhan akan angkat Anda menjadi imam-imam di kerajaan 1000 tahun damainya, saudara. Berjuanglah, saudaraku, ya.
God bless you. Tuhan memberkati. Shalom Elohim, Shalom Elohim, Shalom Elohim. Damai sejahtera bagi kita sekalian yang melampaui akal dan logika kita. Amin, amin, amin. Semuanya diberkati Tuhan yang sudah memberkati mempelai, memberikan gift, ataupun yang akan memberkati mempelai di rekeningnya mempelai ucapkan terima kasih banyak. Doa mempelai, Tuhan Yesus menjaga saudara dan saudariku di jalan dimanapun saudara berada. Tuhan memberkati saudara yang sudah memberkati rekening-rekening malaikat-malaikat Tuhan yang sedang bertugas di akhir zaman ini, rekening Bapak Yahweh, Pangeran Ilahi, mempelai Tuhan, malaikat-malaikat Tuhan yang lain yang sementara bertugas. Tuhan yang akan membalas berlipat-lipat kali ganda, ya. Jangan lupa hadiah Natal, hadiah tahun baru, kado Natal, mempelai tunggu ya saudaraku, berkat dari bangsa-bangsa, seluruh bangsa-bangsa. Thank you Lord, thank you God. Tuhan yang akan memberkati saudaraku ya. Amin, amin, amin. Haleluya, 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 haleluya. Amin.